Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Munawaroh dari Prodi Psikologi. Di sini saya membuat video dengan topik pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psychology of Marriage and Family dengan dosen pengampu Ibu Dia Indah Noviani SPSI MPSI. Pernikahan dalam agama Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Islam, pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang dalam hidup sebagai ladang pahala. Oleh karena itu, ketika melaksanakan pernikahan, kita harus memiliki niat yang tulus dan kesiapan yang matang dari lahir maupun batin. Mungkin dari kita ada yang bertanya-tanya tentang apa sih kunci bahagia dari sebuah pernikahan yang langgeng sampai maut memisahkan. Nah, salah satunya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang bisa difahami, yang bisa dimengerti suami istri. Enggak semua orang memiliki kemampuan untuk bisa memahami, berbagi perasaannya, memecahkan masalahnya. Bahkan dari pasangannya sendiri. Satu, mengobrol santai di tempat yang tenang. Tempat yang tenang ini memberikan kehangatan, keterbukaan ketika kita berbicara dengan pasangan. Nah, jadi kita bisa mengesampingkan perbedaan dan mulai fokus dengan hal-hal yang disukai oleh pasangan. Kita bisa bercerita tentang masa kecilnya, apa yang menjadi favoritnya, makanan favorit, lagu favorit, ataupun itu. Yang kedua, bersikap terbuka dan jujur. Nah, ini merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi, dalam meningkatkan komunikasi antara suami dan istri ya. Jadi tidak ada hal-hal yang disembunyikan lagi, tidak ada privasi di antara kita karena ya kita udah sebagai pasangan suami istri gitu. Apa yang perlu disembunyikan? Gak ada. Jadi hal-hal yang sepele pun tolong dibicarakan, tolong diobrolkan, karena mungkin dari hal-hal yang sepele tersebut malah menjadi dendam yang bertumpuk-tumpuk gitu, padahal itu tidak baik. Jadi untuk tolong bersikaplah terbuka dan jujur terhadap pasangan apapun itu. 3. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, saat pasangan mulai berbicara, tolong untuk mendengarkan apa yang dia katakan, tidak hanya menanggapinya aja gitu. Contoh, 5 menit kamu berbicara, aku mendengarkan gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi fokus dengan apa yang dibicarakannya. Terus apa yang dia bicarakan, jangan ada perdebatan atau menyela pembicaraannya. Banyak lagi cara untuk meningkatkan komunikasi antara suami dan istri. Ya, seperti kita pergi berdua aja gitu, tanpa ada orang lain di antara kita. Jadi lebih fokus dengan apa yang kita senangi, apa yang kita lakukan. Lalu kita pergi ke tempat yang apa yang kita sukai. Jika ada kesalahan yang kita perbuat, tolong untuk minta maaf. Jika minta tolong untuk katakan terima kasih. Hal-hal sepele dari sebuah perkataan itu merupakan apresiasi yang besar untuk pasangan kita. Keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang bisa kompromi antara satu sama yang lainnya, saling terbuka apapun itu. Jadi ego yang kita punya bisa diseimbangkan dengan pasangan. Beritahu juga kepada pasangan tentang hal-hal yang nggak disukai dan tidaknya, dan diskusikan bersama-sama tentang hal-hal seperti itu. Nah, karena menikah itu ya 90%-nya itu adalah ngobrol dan 110% itu problem solving. Bagaimana sih cara memecahkan masalahnya? Ya dengan diskusi. Diskusinya gimana sih biar yang bagus, yang harmonius gitu. Ya kita mencari track yang sejalan ya, sejalan, nggak sama. Di pilihan dan sudut pandang itu beda, cuman tujuan yang kita punya itu sama. Komunikasi itu bisa dari verbal ataupun non verbal. Nah, dalam pernikahan itu komunikasi verbal, contohnya dari perkataan, apa yang kita obrolkan, apa yang kita lontarkan kepada pasangannya. Misalnya hal-hal kecil yang menjadi
kesenangannya dengan ucapan sayang atau kekasihku atau ayangku, seperti itu, yang membuat dia itu jadi lebih bersemangat, bersinergi untuk selalu mencintai pasangannya. Dari komunikasi nonverbal, contohnya kasih sayang kita terhadap pasangan, misalnya istri yang memberikan masakan terbaik untuk suaminya ketika balik kerja, menyiapkan bajunya suami untuk berangkat kerja, dan begitu pula suaminya juga memberikan bingkisan, sebuah apresiasi terhadap istrinya yang sudah mau bekerja keras seharian di rumah. Masalah dalam rumah tangga itu merupakan hal yang wajar. Nah, ini menjadi peran komunikasi antara suami dan istri, bagaimana cara mengendalikan dan mencari solusinya agar masalah itu terselesaikan. Karena sebagai suami merupakan kepala rumah tangga dalam keluarga, maka berilah waktu untuk ia merenung, berpikir apa yang terjadi di hari ini. Disinilah peran istri yang penting buat suami tersebut untuk dapat bercerita kembali apa yang terjadi hari ini. Di dalam komunikasi sendiri tersebut juga memiliki tantangan-tantangannya. Mungkin dari perbedaan gaya komunikasi, emosi yang tidak terkendali. Nah, inilah peran suami istri untuk bisa memahami antara satu sama lain. Yang terpenting adalah melihat situasi dan kondisi dari pasangan tersebut. Jika dalam keadaan yang tidak memungkinkan, jangan ditanya. Tolong tanya pada saat tenang, pada saat tidak memikirkan sesuatu. Jalin komunikasi efektif dalam pernikahan penting juga untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menggunakan I statement atau mengungkapkan perasaan kepada pasangan. Contohnya, daripada berkata, "Kamu selalu membuat aku kesal," coba diganti dengan, "Aku merasa kesal ketika." Teknik ini membantu pasangannya untuk mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan atau menyakiti pasangan. Menjalin komunikasi yang efektif terhadap pasangan adalah pilar utama untuk menopang pernikahan yang sehat dan harmonis. Pasangan yang mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan penuh perhatian akan membangun pasangan yang dijiwai dengan penuh cinta, rasa hormat yang mendalam. Nah, itulah pentingnya komunikasi yang efektif dalam sebuah pernikahan. Sebagai suami istri, kita harus mempunyai peran masing-masing dan sejalan meskipun tak sama, tapi satu tujuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.